Anda kembali bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, Bang Jamin, saya ingin Anda mengomentari soal keterangan dari ajudan Sambo yang bernama Romer. Dia cerita kalau Sambo minta berhenti di rumah Duren 3, pakai sarung tangan, membawa senjata HS milik Yosua. Apakah itu berarti semakin tidak terbantahkan bahwa unsur pembunuhan berencana terpenuhi? Ya, dalam konsep pembunuhan berencana itu harus dipahami kalau memang ada suatu tenggang waktu yang dilakukan dan ada persiapan untuk melakukan dan bagaimana cara alat untuk digunakan. Nah, kalau dalam konteks seseorang ingin mempersiapkan itu, alat itu apa yang digunakan? Contohnya senjata. Lalu untuk menutupi supaya apa yang dilakukan itu tidak diketahui atau menyamarkan supaya bukan dia dianggap sebagai pelaku, ya salah satunya tentu kalau menggunakan senjata karena terkait dengan misiu dan proyektil, ya tentu dia menggunakan alat. Sama seperti untuk sidik jarinya juga untuk tidak diketahui. Nah, ini juga bisa menjadikan dasar bagi hakim untuk menilai sebenarnya dari konstruksi yang ada, dia termasuk salah satu yang menembakkan. Kan kita ketahui konstruksi yang dikeluarkan oleh Barreskrim pada saat itu. Dan dengan adanya sarung tangan itu menunjukkan memang dia tidak mau diketahui sidik jari dalam senjata tersebut. Berarti ada persiapan? Kelihatannya itu ada persiapan, karena itulah persiapan. Tapi kita nggak bisa lihat dari situ saja, kita harus tarik lagi ke belakang. Seperti tadi ada rencana di Saguling, terus ada Ibu FS telepon ke dia, terkait dengan motif tadi yang saya katakan adanya unsur, itu kan rangkaian kegiatan, suatu kegiatan yang disebut sebagai suatu persiapan. Bang Jamin, terakhir, tapi dari Sambo itu selalu ada alibi emosional, saya marah, saya emosional. Apakah alibi emosional itu bisa menghindarkan Sambo dari pasal pembunuhan berencana? Ini yang menarik Mbak Siska. Jadi kelihatannya kalau yang saya amatin, Pak FS ini tetap menyatakan bahwasannya ada motif terkait dengan pelecehan seksual. Saya yakin ini ada buktinya. Dia punya bukti tentang ini. Tetapi bukti itu, apakah bukti itu akurat atau tidak akurat terkait dengan pelecehan seksual, itu yang nanti kemungkinan kita lihat. Tapi suatu ketika dia akan menunjukkan itu. Salah satu contohnya apa? Kemungkinan ini menurut penafsiran saya, ada video yang ada di Magelang terkait dengan adanya kegiatan tersebut. Saya nggak tahu kegiatan apa, kelihatannya akan arahnya ke sana. Karena saya lihat di konsistensi terkait dengan itu terus dan tidak bisa dihentikan sama FS. Berarti dia yakin ada alat bukti yang akan dihadirkan nantinya waktu diberikan kesempatan. Yakin ada alat buktinya? Tidak sependapat saya. Justru Perdi Sambo mengatakan istrinya mau diancam dibunuh, lalu dia melapor itu tanggal 8 adalah di Duren 3, yaitu dia membuat laporan 338 junto pasal 53 atau percobaan pembunuhan, dan itu sudah SP3 karena saya bantah semua itu, saya patahkan. Kemudian tanggal 9 istrinya melaporkan dia dilecehkan di Duren 3, katanya diraba-raba, kemudian diancam ditodong senjata, itu pun sudah SP3 karena saya patahkan semua itu. Artinya tidak ada konsistensi, soal yang tadi bilang konsistensi. Kemudian justru yang sempurna adalah 340 pembunuhan terencana. Jadi saya bagi dalam 3 fase. Pra pembunuhan, saat pembunuhan, dan pasca pembunuhan. Pra pembunuhan dia diprovokasi oleh Kuat Ma'ruf dan PC. Kalau saya lihat di bisnis kan. Kemudian pada saat pembunuhan pembagian tugas. Romer menjaga sama Daden menjaga di luar. Kemudian Perdi Sambo bersama kliennya rekan ini Baradae melakukan pembunuhan. Kemudian Susi untuk membersihkan TKP atau menghilangkan barang bukti. Kemudian pasca pembunuhan ada lagi pembagian tugas, yaitu mencopoti CCTV, yaitu ditugaskan AKP Irfan dari Pidum 4 Polri, kemudian Apung, kemudian ada yang melobi petinggi-petinggi negara dan seterusnya. Artinya ini sempurna 340-nya. Jadi kalau pernyataan seseorang di depan persidangan terkait dengan apa yang dia yakini, tentu dia memiliki bukti. Tidak mungkin seorang FS yang
konsisten terhadap apanya, Baik. dia tidak punya bukti. Saya yakin dia punya bukti Kita akan tentang lihat ini. ya. nanti di Buktinya persidangan laporannya ya. sudah SP3 Bang. Bukan di Duren 3 tetapi di Magelang. Di Ya. Magelang dia tidak ada laporan polisi sampai sekarang. Saya tantang dia kalau ada terjadi di Magelang laporkan. Macam saya laporkan. Baik. kan gitu. Oke, kita berikan tepuk Motif tangan aja dulu. nanti ya. Siap. Karena waktu kita sangat terbatas, mohon maaf Bapak-Bapak, saya ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Reza. Reza, dari awal tuduhan pelecehan seksual dilayangkan kepada Abang Yosua. Apa tanggapan Reza? Kalau untuk tanggapan aku sendiri sebagai adiknya yang mengenal dia dari awal saya lahir Kak ya. Mungkin itu nggak benar menurut saya sebagai adiknya karena saya mengenal begitu dekat dengan almarhum Bang Yos. Orangnya kalem, baik, dan bisa ngontrol emosi gitu. Apalagi masalah kayak pelecehan. Dan sepengetahuan saya pun dia bergaul dengan perempuan waktu zaman sekolah itu hanya bisa dihitung jari lah gitu Kak. Bukan seperti kayak cowok-cowok yang lain gitu kan banyak mantan-mantannya. Dan bahkan dulu sempat kejadian lucu juga, dia cuman kayak pacaran sama seorang perempuan karena perempuan itu pintar jadi kayak untuk saling tukar pikiran gitu aja. Normal-normal terus, gak pernah sih mereka yang kayak malam minggu keluar, gak pernah. Paling ketemunya pun itu kalau gak di rumah si cewek, di rumah kami. Baik. Itu pun ngerjain tugas gitu aja. Oke, jadi keyakinan Reza tidak mungkin ya? Tidak mungkin Baik. Kak. Boleh saya tambah 1,5 menit? Sayang sekali. Bang Kamarudin. Laki-laki kalau dia suka menggigit bibir atau mencium bibirnya itu pria yang berbahaya. Baik. Perhatikan bibirnya Perdi Sambo sering dia gitu. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami. Pemirsa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Sepintar-pintarnya kebohongan ditutupi, suatu saat akan terbongkar juga. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV